So, bisa dikatakan bahwa Filipina telah downgrade dalam mengirimkan peserta di bagian Miss Universe Philippines dan bahkan kriterianya itu jauh-jauh berbeda dari apa yang sudah dipersiapkan oleh Bini Bining. Setuju, Wak? Kalau setuju, silahkan komentar di bawah. Halo Wak, selamat datang kembali dan terima kasih masih setia untuk mantengin channel ini. Sorry kalau misalnya aku nggak pernah upload video, karena memang banyak banget pekerjaan yang harus aku selesaikan dari masalah satu sampai ke dengan masalah yang lain dan juga berhubungan dengan tugas akhir. So, baru kali ini aku sempat bikin sebuah video dan konten dan terima kasih masih setia untuk selalu mensubscribe channel ini meskipun aku jarang update dan juga jarang berikan informasi kepada kalian. Nah, sebagai permintaan maaf aku kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar banyak dipertanyakan oleh Wawa di sini dan juga mungkin bagi yang merasa penasaran dengan beberapa permasalahan yang bakal kita bahas kali ini dan tentunya yang berhubungan dengan thumbnail yang udah aku update di story dan juga di berbagai postingan sebelumnya. So, mari sama-sama kita ngebahas sebuah topik yang benar-benar bisa memasukkan logika kita untuk berpikir. Kenapa sih sebenarnya negara Filipina akhir-akhir ini agak downgrade dan juga turun tahta? Mengapa sih Filipina yang akhir-akhir ini tuh agak sedikit downgrade dan juga agak meredup di dunia bagian pageant? Dimana kita ketahui bahwa Filipina merupakan sebuah negara yang di dunia dikenal dengan beberapa prestasinya di dunia pageant, baik itu di Miss World, Miss Universe, dan juga Miss International. So, sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita membangun channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan juga komen serta share di tombol like, komen, serta share di bawah ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi loncengnya agar kita terus memberikan informasi dan juga untuk bisa saling berbagi di dunia pageant dan juga ngebahas berbagai hal yang benar-benar urgent untuk dibahas. Langsung aja daripada banyak bacot, kita bahas satu persatu tentang mengapa sih Filipina agak downgrade dalam dunia beauty pageant. Kita simak di video berikut ini. Lanjut. Berbicara masalah downgrade-nya Filipina di ajang beauty pageant khususnya di Miss Universe ataupun Miss International, ini tuh kayak masalah Venezuela yang melepaskan Opa Osmel di dalam dunia beauty pageant-nya mereka. Nah, sama halnya dengan Filipina di mana Bini Bining Filipina merupakan salah satu pejuang, pelopor dan juga tokoh-tokoh yang memerankan peranan yang sangat baik dalam memperkenalkan beauty pageant serta queen-queen yang diciptakan dari hasil beauty camp Bini Bining Filipina untuk dikirimkan ke ajang internasional. Nah, karena memang Filipina ini telah melepaskan beberapa lisensi, aku nggak tahu alasannya kenapa, apakah melepaskan ataupun sengaja dilepaskan. Namun pada akhirnya Bini Bining Filipina telah melepaskan beberapa lisensi besar, misalnya seperti Miss World, Miss Universe, dan juga beberapa akhir ini Bini Bining Filipina telah melepaskan sebuah lisensi yang sangat berharga, yaitu Miss Supranational. Nah, berdasarkan cerita dan juga sejarah yang aku baca di internet, ternyata Filipina itu memiliki Bini Bining dan dibangun pada tahun 1964 di bawah Nyonya Stella pada saat itu. Nah, kebetulan Madam Stella ini merupakan seorang beauty queen pejuang dari dunia beauty pageant di Filipina pada tahun 1960 dan merupakan semifinalis dari Miss Universe tahun 1960. Sepulangnya Madam Stella dari perjuangan dan juga perlombaan Miss Universe, akhirnya dibangunlah bersama dengan beberapa company. Nah, sepulangnya Madam Stella dari ajang Miss Universe pada tahun 1960 hingga pada tahun 1964, muncullah nih sebuah inisiatif di mana Madam Stella ini ingin membuat wanita-wanita Filipina layaknya queen-queen internasional dan dihargai itu untuk berprestasi di ajang beauty queen di internasional. Hingga pada akhirnya Madam Stella membangun sebuah beauty queen yang dikenal pada saat itu Bini Bining Filipina bersama dengan beberapa instansi lainnya di Filipina pada waktu itu. Sehingga seperti kita kenal pada hari ini, Bini Bining Filipina telah berkembang dan juga melaju dengan sangat cepat menghasilkan ulang lagi. Gini nih, kalau misalnya udah lama nggak bikin konten, kebiasaannya kelibet lidahnya, nggak bisa ngomong cepat dan juga udah kayak ada lupa-lupanya gitu, Wak. Sorry, kita ulang lagi ya. Nah, sampai mana tadi aku lupa kan? Ini sifat aku pelupa. Pokoknya lanjut aja dah. Nah, akhirnya Madam Stella ini berinisiatif untuk membangun sebuah beauty camp yang dikenal sebagai Bini Bining Filipina pada masa itu, dan hingga akhir ini Bini Bining telah berkembang menjadi sesuatu yang pesat di Filipina dan juga memiliki banyak sekali lisensi internasional dan bahkan pernah memegang
memegang yang namanya organisasi Miss World di Filipina bergandengan dengan Miss Universe. Wow, ini tuh kayak sebuah prestasi banget kan Wak, ketika Bini Bining bisa memegang dua lisensi terbesar di dunia, di mana ada Miss World, di mana lisensi Miss World berhasil direbut oleh Bini Bining pada tahun 1992 hingga 2010 Wak. Dan akhirnya pada tahun 2011 tuh lisensi dilepaskan dan menjadi sebuah lisensi Miss World Filipina gitu. Sedangkan untuk lisensi Miss Universe merupakan sebuah lisensi yang paling tua nih dipegang oleh Bini Bining Filipina, di mana pada tahun 1964, di mana kita tahu pada tahun tersebut tuh Bini Bining pertama kali didirikan dan telah memegang lisensi dari Miss Universe Filipina saat itu, hingga pada tahun 2019 telah melepaskan lisensi ini dan memutuskan kontrak untuk tidak lagi mengirimkan wakil ke ajang Miss Universe melalui Bini Bining Filipina. Nah, sebenarnya ini memiliki kaitan kenapa sih wakil Filipina agak meredup Wak, dan kita bisa compare yang mana adanya wakil Filipina yang dikirimkan melalui ajang Bini Bining juga meredup tuh. Kayak misalnya pada tahun Jolene yang dikirimkan ke ajang Miss International juga mentok tuh di top 8. Hingga lisensi yang dibeli oleh Miss Universe Filipina tersendiri yang mengirimkan Gazini pada tahun 2019 hingga Rabia pada tahun 2020 juga mentok tuh di top 20 besar. Nah, sebenarnya ada apakah di balik ini semua dan kenapa Filipina agak sedikit meredup, bahkan sedikit gak down dan juga terjatuh dalam dunia beauty pageant khususnya di ajang Miss Universe? Kita bahas satu persatu alasannya. Yuk, kita lanjut. Alasan pertama yang aku searching dan juga aku masukkan ke dalam logika, kalian bisa berikan pendapat kalian juga di bawah kalau bisa nggak setuju dengan apa yang aku katakan hari ini. Tidak adanya kepercayaan dari lisensi baru. Nah, aku bisa bilang seperti ini karena lisensi baru yang membeli dari Miss Universe Filipina ini perlu membuktikan kepada ajang Miss Universe bahwa mereka benar-benar layak dan juga benar-benar pantas untuk menempatkan top mereka dan bahkan menggolden crown kembali di ajang Miss Universe. So, ini benar-benar sesuatu yang nggak mudah untuk didapat oleh MUP untuk mendapatkan crown kembali di bawah lisensi yang baru. Ya, seperti kita tahu bahwa lisensi Miss Universe mungkin agak sedikit memilih kepada lisensi yang membayar dengan bayaran yang agak sedikit gede, akan tetapi ajang-ajang tua seperti Bini Bining dan juga Yayasan Putri Indonesia, kalau di Indonesia benar-benar kayak memberikan representasi yang baik dari wakilnya dan udah tahu formula apa yang harus diberikan kepada wakilnya untuk menang dan bahkan masuk ke dalam top-topan di ajang Miss Universe. So, aku pikir ini benar-benar kayak sebuah permasalahan yang harus dibangun kembali oleh Filipina karena ini menyangkut kepada kepercayaan yang harus diberikan kepada Miss Universe Organization. Next, yang kedua kita punya butuh pembuktian. Seperti yang aku katakan sebelumnya bahwa kepercayaan yang harus didapatkan dari ajang Miss Universe benar-benar harus dibangun kembali dari titik nol oleh ajang Miss Universe Filipina. Ya, you know lah bahwa lisensi Miss Universe Filipina telah dipegang oleh Bini Bining sejak tahun 1964 hingga tahun 2019. Ini tuh kayak sebuah hal yang gak gampang banget bagi orang-orang baru yang berkecimpung dalam dunia Miss Universe Filipina untuk mendapatkan formula apa yang sebenarnya harus diformulasikan kepada peserta agar mendapatkan crown layaknya Pia Alonzo Woodbush dan juga Catriona Gray. So, kayaknya butuh penjelasan bertahun-tahun untuk membuktikan bahwa mereka itu benar-benar layak untuk menempati dan juga mendapat crown Miss Universe. Next, kita lanjut ke poin selanjutnya, ada upgrade peserta. Kita tahu bahwa kriteria yang dipilih oleh Miss Universe Filipina benar-benar kayak jauh banget dari kriteria Bini Bining Filipina sebelumnya. Kalian bisa compare kalau misalnya ada wakil sekece dari Pia Alonzo Woodbush dan juga dari Catriona Gray dengan apa yang direpresentasikan oleh Gazini dan juga Rabia Mateo, dimana benar-benar jauh banget perbedaannya. So, bisa dikatakan bahwa Filipina telah downgrade dalam mengirimkan peserta di bagian Miss Universe Filipina, dan bahkan kriterianya itu jauh-jauh berbeda dari apa yang sudah dipersiapkan oleh Bini Bining. Setuju Wak? Kalau setuju silahkan komentar di bawah. Next, poin selanjutnya yang benar-benar aku punya logikanya, di mana kontes nasional juga berpengaruh kepada penempatan placement Wak. Why? Aku bilang seperti ini karena setiap ajang nasional itu benar-benar kayak menempati penilaian tersendiri bagi ajang Miss Universe. Ya, mungkin ini nggak berlaku kepada semua negara, akan tetapi sebuah negara yang beralih dari sebuah kontes yang sangat besar sekelas Bini Bining yang udah dikenal seluruh dunia harus membangun citra kembali di bagian MUP untuk mendapatkan kepercayaan dari Miss Universe Filipina dan juga Miss Universe Organization. Setuju Wak? Silahkan komentar di bawah. Itulah Wak beberapa penyampaian poin yang aku sampaikan kenapa sih Filipina downgrade dari tahun 2019 hingga tahun kini.
Seandainya kalian punya pendapat sendiri, silahkan komentar di bawah dan berikan pendapat kalian. Ingat jangan menghujat dan juga jangan menebarkan hate comment, karena kita adalah pageant lover yang benar-benar memahami akan etika dalam berkomunikasi. Sampai jumpa di the next video. Kalian boleh sarankan beberapa topik yang mau aku bahas ke depan. Kalian silahkan DM Instagram aku atau komentar di bawah untuk pembahasan topik berikutnya. See you di the next video.